Halo minasan, selamat datang di channel Upetaktis Crew. Dan hari ini kita masih ada di Museum Brawijaya dan kita punya konten yang sangat spesial untuk mendekati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Oke, di sini kita masih ada di Museum Brawijaya, terutama di Serambi nomor 1 ya. Ruang nomor 1. Kita di ruang nomor 1. Jadi kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada 10 November. Mungkin James bisa lanjutkan. Oke, 10 November 1945. Bagi orang Surabaya, Malang, dan sekitar, di Jawa Timur khususnya, hari itu adalah salah satu hari yang bersejarah. Bersejarah ya karena memang kita juga mengalami peperangan revolusi fisik. Kita juga perang yang dahsyat, kita melawan negara superpower walaupun ya mereka luluh lantak akibat perang di Eropa. Tapi kita walaupun memang kalah di Surabaya, tapi kita tetap berjuang dan tetap selamat negara kita. Hingga sekarang ya kita masih tidak terjajah ya, kita sudah merdeka. Ya, sudah merdeka, sudah tidak perlu bertempur melawan para penjajah lagi. Nah, karena tidak perlu melawan para penjajah, kami juga diberikan amanat untuk mempertanggungjawabkan keilmuan dan keahlian kami, di mana diantaranya menggunakan teknologi serta menggunakan sejarah untuk membantu perkembangan bangsa dan negara di bidang akademik, ilmu pengetahuan, dan riset. Dan tanpa di belakang kita ya, kita sudah melihat lukisan di highlight kita. Nah, untuk lukisan ini sebenarnya ini lukisan sudah menggambarkan bagaimana latar belakang pertempuran Surabaya. Tetapi alangkah lebih baik jika kita pindah ke ruang yang sebelah sana untuk menjelaskan seluk-beluk sebelum terjadinya 10 November dan mengapa 10 November itu terjadi dan bagaimana event itu terjadi. Nah, mungkin kita akan berimprovisasi mulai dari sekarang. Oke, jadi kita tadi kan mention lukisan yang ada di sebelah sana. Tetapi sebelum kita nge-mention peristiwa 10 November ya, kita harus mengetahui latar belakang peristiwa tersebut. Nah, secara umum kita pasti tahu Indonesia kan dijajah Jepang setelah dijajah oleh Hindia Belanda. Khususnya di tahun 1942. Mengapa hal demikian terjadi? Hal demikian terjadi karena Jepang merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam itu meliputi minyak, bahan makanan, obat-obatan, dan segala macam produk yang bisa digunakan untuk industri juga perperangan. Ekspansi ini juga disebut ekspansi Asia Timur Raya karena mengambil tempat di Asia Tenggara dan juga Pasifik, meliputi Singapura, Thailand, Burma, Filipina, Vietnam, dan Kepulauan Melayu. Berarti meliputi Indonesia ya, kalau kita sebut sekarang. Indonesia memiliki di Sumatera ada batu bara, ada juga minyak bumi. Di Jawa kita memiliki kina, sumber pangan, gula. Kalimantan kita punya bahan tambang lain seperti batu bara juga. Sulawesi kita punya bahan tambang, kita juga punya bahan yang bisa mendukung untuk pembuatan jalan seperti aspal. Dan juga di Papua kita tahu sendiri emas yang paling berharga. Nah, karena mempunyai potensi dari sumber daya alam saja sudah seperti itu, ditambah dengan jumlah penduduk yang luar biasa, berarti sumber daya manusia kita secara kuantitas banyak. Jepang melihat ini sebagai peluang emas untuk menembel industri dalam negeri. Ya, walaupun industri mereka itu sudah maju, tapi karena adanya gempa bumi Kanto 1920, produksi mereka terhambat. Embargo minyak pun jadi masalah pada tahun 1930-an. Serangan Pearl Harbor ini, nah ini yang menjadi latar belakang serangan Jepang terhadap sekutu yang nanti akan mengambil Indonesia dari Hindia Belanda. Setelah perang selama 3 tahun, Jepang pun menyerah. Setelah dinuklir 2 kali, atau mungkin kita istilahnya lebih tepatnya bom atom, di Hiroshima dan Nagasaki, menyerahnya Jepang pada 2 September 1945 di atas USS Missouri, menandai akhir dari rezim teror. Nah, itu untuk latar belakang singkat. Maka sebelum kejadian 10 November itu terjadi, atas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ditambah juga mandat untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih pada awal September. Disinilah awal masalah terjadi. Belanda secara lancang mengibarkan bendera benderanya sendiri dengan warna merah, putih, biru. Hal ini diakibatkan karena ada masalah kesalahpahaman dan juga peralihan kekuatan yang di saat power tersebut itu vakum of power, kosongnya kekuasaan. Walaupun memang kita sudah diberikan mandat juga, orang Jepang telah menyetujui kita untuk melakukan pelucutannya, tetapi pihak sekutu tidak
bisa menerima itu mentah-mentah karena sesuai aturan maka Jepang harusnya menyerahkan pelucutan kepada sekutu. Nah, masalah juga setelah bendera tersebut dikabarkan, bendera tersebut dirobek oleh pejuang kita karena memang pejuang kita sudah marah. Kita baru saja merdeka, kita tidak dihormati. Pantas mereka untuk marah. Kemarahan mereka tidak bisa terbendung hingga akhirnya terjadi konflik bersenjata di Hotel Majapahit, atau mungkin kita bisa bilang Yamato Hoteru karena nama Jepangnya, atau juga Hotel Oranye, itu dari nama Belanda. Akhirnya setelah ada konflik bersenjata ini yang akhirnya menggugurkan beberapa serdadu dan juga pejuang kita, terjadi gencatan senjata yang dihadiri oleh Jenderal Malabi dan Jenderal Hawthorne dari pihak sekutu. Masalahnya tidak berhenti di sini. Masalah berlanjut lagi karena adanya kesalahpahaman, minimnya komunikasi. Jembatan Merah ini menjadi salah satu konflik berdarah yang dimana bagi Inggris yang di selama teater Eropa tidak kehilangan jenderalnya, di Pasifik mereka langsung kehilangan jenderalnya 2. Ini tentu saja membuat kemarahan Inggris dan juga dengan pengaruh politik Belanda yang menumpang pada sekutu untuk mengambil kembali wilayahnya. Belanda melancarkan serangan politik dengan menyebutkan kita sebagai ekstremis dari Jepang. Akibatnya, Inggris memberikan ultimatum 10 November, yang dimana intinya semua pelucutan senjata, semua penyerahan kekuasaan harus diserahkan kepada sekutu, tanpa diskriminasi. Nah, itu untuk latar belakang. Pertempuran 10 November ini terjadi selama 3 minggu. Pejuang kita, khususnya setelah mendapatkan resolusi atau memorandum pada 22 Oktober, 98 km dari Surabaya, itu dilakukan resolusi jihad yang dimana dilakukan oleh para santri kita, kiai haji kita, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengakibatkan pengiriman dan mobilisasi massa yang akan bertempur di Surabaya pada nantinya. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Inggris dengan kekuatan militer yang kuat sekali melakukan serangan udara, serangan laut, serangan darat, terkoordinasi, terstruktur dengan senjata yang lengkap. Sedangkan dari pihak kita hanya dengan senjata yang terbatas, senjata rampasan, senjata curian, senjata pemberian, serdadu yang cuma apa adanya, tidak punya seragam, yang punya seragam. Semua lapisan elemen masyarakat menjadi milisi, menjadi satu. Pertempuran ini yang akan menjadikan cikal bakal dari Hari Pahlawan. Mengapa disebut Hari Pahlawan? Karena banyaknya pejuang kita yang mempertahankan kota Surabaya, walaupun di akhir dari kisah mereka harus meninggalkan Surabaya, membakar Surabaya, membiarkan Surabaya diambil. Tapi mereka tetap menunjukkan resolusi mereka terhadap negara kita yang baru saja merdeka. Jika Surabaya dikenal sebagai kota Surabaya, kota destinasi wisata pejuang, kota Malang bisa kita sebut sebagai kota penghasil pahlawan. Karena sebagian besar juga pejuang yang bertempur di Surabaya ada di Malang. Mungkin sekian penjelasan untuk 10 November dari Wibu Taktis Crew. Ini salah satu momen spesial buat kita semua, khususnya emang hari besar nasional kita. Maka alangkah lebih baik jika kita terus menghargai jasa pahlawan, melestarikan sejarah, dan juga tetap memperjuangkan kemerdekaan di pihak Indonesia secara modern ataupun secara konvensional. Apapun itu, selama untuk Indonesia, maka tidak apa-apa. Dan salah satu semboyan dari pertempuran Surabaya yang kita tidak bisa lupakan, yaitu merdeka atau mati. Kita lebih baik merdeka dan juga lebih baik mati daripada tidak mengakui kemerdekaan kita sendiri. Mungkin sekian dari saya, Skyrider, dan terima kasih pada Rock Show untuk membantu dalam episode spesial kali ini. See you later, next time.